Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mendemokan hasil praktikum tugas Jarkom untuk tugas yang pertama. Di sini untuk topologinya menggunakan 3 router dan 3 switch dan 3 PC. Untuk router yang ke-0 itu di sini IP-nya 172.32.0.1. Untuk disambungkan ke router 1 yaitu 172.32.0.2. Kemudian untuk IP untuk gateway-nya untuk PC 0 ini menggunakan IP-nya 172.16.0.1. Kemudian di sini pada router 1 itu ada IP gateway untuk PC 1 yaitu 172.64.0.1. Dan di sini ada IP untuk menyambungkan ke router 2 yaitu 172.128.0.1. Di sini pada router 2, untuk menyambungkan ke router 1 itu menggunakan IP 172.128.0.2. Untuk IP gateway untuk PC2 yaitu 172.254.0.1. Untuk masing-masing IP untuk PC-nya yaitu pada PC0 itu ada 172.16.0.13. Untuk PC yang ke-1 172.64.0.13, untuk PC2 172.254.0.13. Sekarang masuk ke konfigurasi untuk router ke-0. Yang pertama di sini kita mengatur IP untuk interface fast Ethernet 0/0 yaitu kita kasih IP-nya 172 ini 16.0.1. Kemudian mengatur interface ke serial yang kedua untuk menyambungkan router yang pertama, router 1 ini menggunakan interface ini. Kemudian jangan lupa menggunakan clock rate 64.000 di sini untuk mengaktifkan kabel serial DCE. Kemudian di sini selanjutnya mengisikan IP-nya yaitu 172.32.0.1 dengan subnet-nya 255.255.0.0. Kemudian jika sudah kita end-kan, kita masuk ke pengaturan konfigurasi router yang ke-1. Di sini kita mengatur interface fast Ethernet 0/0 untuk mengaktifkan IP gateway-nya untuk PC1. Ini kita masukkan IP-nya 172.64.0.1. Kemudian selanjutnya kita mengatur interface serial yang kedua untuk menyambungkan router ke-0 dengan menggunakan IP-nya kita masukkan IPS 172.32.0.2. Selanjutnya kita mengatur juga IP untuk menyambungkan di router kedua dengan menyambungkan interface serial yang ketiga, serial 3/0. Jangan lupa mengaktifkan clock rate-nya 64.000 ini, kemudian kita masukkan IP-nya yaitu IP-nya 172.128.0.1. Kemudian jika sudah kita end-kan, kita masuk ke konfigurasi router yang kedua. Untuk konfigurasi router yang kedua, di sini mengatur interface-nya fast Ethernet 0/0, kita kasih IP-nya 172.254.0.1. Kemudian untuk kita menyambungkan router 2 ke router 1, kita menyambungkan interface serial 3/0 dengan IP-nya yaitu 172.128.0.2. Jika sudah kita end-kan ini, kemudian selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi OSPF. Yang pertama kita lakukan di router yang ke-0. Di sini untuk konfigurasi router OSPF dapat dilihat. Di sini kita harus memasukkan router OSPF 1 ini, kemudian kita mengisikan network-nya, yaitu network 172.16.0.0. Kemudian ada subnet-nya ini 0.0.25.25 dengan areanya 0. Dan di sini sama juga kita menghasilkan network-nya yaitu 172.32.0.0. Jika sudah kita jangan lupa untuk
meng-end-kan ini, kemudian nanti ada muncul notifikasi ini, kita memberikan copy running config startup config. Dan jika sudah muncul ini, kita sudah berhasil. Kemudian kita selanjutnya masuk ke router 1 untuk konfigurasi OSPF. Sini kita mengisikan router OSPF 1 di sini. Kemudian kita masukkan IP-nya untuk network-nya yaitu 172.32.0.0. Dan selanjutnya kita juga mengisikan IP untuk jaringan 172.64.0.0. Jika sudah, jika ada tambahan ini untuk 172.128.0.0 juga diisikan untuk konfigurasi jaringannya. Kemudian jika sudah kita end-kan, jika sudah kita menuliskan copy running config startup config-nya lagi. Kemudian jika muncul ini maka berhasil. Kemudian kita selanjutnya masuk ke router yang kedua. Untuk yang router yang kedua sama seperti router yang ke-0 tadi, kita jangan lupa mengisikan router OSPF 1, kemudian mengisikan IP network-nya yaitu 172.128.0.0. Kemudian kita masukkan IP network-nya 172.254.0.0. Jika sudah kita end-kan, kemudian kita coba untuk mengetes ping antar router. Nah, di sini saya sudah melakukan ping antar routernya. Nah, di sini dapat dilihat saya sudah mengaping router 0 ke tujuan router 1. Ini successful. Dan router yang ke-0 saya ping ke router kedua, ini juga tersambung. Router ke-1 saya sambungkan ke router 0 juga sukses tersambung. Itu router yang pertama, router 1 menyambung ke router yang kedua juga menyambung. Kemudian pada router kedua saya sambungkan ke router 0 itu juga berhasil. Router yang kedua saya sambungkan ke router 1 juga berhasil. Sekarang kita mengecek untuk IP-nya. Dan kita cek IP-nya. Di sini saya sudah melakukan ping. Kita coba lagi. Ini untuk PC0. Kita panggil ke PC1-nya yaitu dengan IP-nya 172.64.0.13. Jadi kan ini sudah berhasil untuk menyambung. Kemudian kita ping ke PC yang kedua itu dengan IP 172.254.0.13. Juga tersambung. Kita coba untuk PC1-nya juga kita coba sambungkan. Kita ping ke 172.16.0.13. Berhasil. Coba lagi untuk ping ke PC2. Juga berhasil. Selanjutnya itu PC yang kedua. Mengeping ke PC1, IP PC1 berhasil juga. Ping ke PC2 juga berhasil. Inilah hasil demo untuk tugas praktikum yang nomor 1. Selanjutnya saya akan mendemokan hasil tugas praktikum yang kedua. Di sini ada 4 router dan 3 PC. Selanjutnya kita masuk ke penjelasan ke router yang pertama, konfigurasi router yang pertama. Di sini kita mengatur IP-nya dengan IP address @address 192.168.1/24 dengan interface-nya yaitu Ether 1. Yang kedua, kita mengkonfigurasi untuk Ether 2-nya IP-nya yaitu 192.168.2.1/24.
untuk header 3-nya dengan IP-nya 192.168.3.1. Kemudian kita masuk ke router yang kedua. Konfigurasi router yang kedua. Untuk konfigurasi router yang kedua, di sini saya mengatur header 3 dengan IP-nya 192.168.13.1, dan untuk pengaturan untuk header yang pertama itu 192.168.1.2. Kemudian kita masuk ke router yang ketiga. Di sini saya mengatur IP-nya untuk header 3-nya yaitu 192.168.14.1. Untuk header 1-nya itu saya kasih IP-nya 192.168.2.2. Dan kita masuk ke router yang keempat. Router yang keempat di sini saya mengatur IP untuk header 1-nya yaitu 192.168.3.2/24, dan untuk header 2-nya saya kasih IP-nya 192.168.12.1. Selanjutnya kita masuk untuk konfigurasi untuk routingnya. Kita lihat di router yang pertama. Di sini kita atur untuk routing OSPF-nya, kita menambahkan ini network-nya 192.168.1.0. Kemudian ada untuk network-nya yang kedua yaitu 192.168.2.0. Dan yang ketiga adalah routing untuk menambahkan jaringan yaitu 192.168.3.0. Dan selanjutnya kita masuk ke router yang kedua. Sini kita atur untuk routingnya, kita masukkan IP-nya 192.168.13.0 dan 192.168.1.0. Untuk router yang ketiga, di sini kita mengatur routingnya untuk jaringan yang IP-nya 192.168.14.0 dan 192.168.2.0. Dan untuk router yang keempat, kita mengatur routingnya yaitu memasukkan jaringan dengan IP-nya 192.168.3.0 dan 192.168.12.0. Jika sudah, kita atur masing-masing IP pada PC-nya. Yang pertama, yaitu PC1. Kita kasih IP-nya 192.168.14.2. Itu tadi untuk PC yang satu. Untuk PC yang kedua, IP-nya 192.168.13.2/24. Kemudian untuk PC yang ketiga itu diatur dengan IP-nya yaitu IP-nya yaitu 192.168.12.2. 12.0.2. Ini untuk IP yang PC3-nya ini. Kemudian jika sudah, kita coba show untuk menunjukkan IP routingnya dengan cara IP route print. Nah, di sini dapat dilihat sudah berhasil. Kita coba melakukan ping-nya. Di sini saya sudah melakukan ping. Di sini kita mengupload untuk router yang router 3 dan router 2 berhasil, namun pada router yang
4 itu tidak bisa menyambungkan. Kemudian kita masuk ke router 2, kita panggil IP-nya, ping ke PC-nya, yaitu 192.168.13.2 berhasil, dan kita mengeping untuk routernya, itu juga berhasil. Untuk router yang memanggil IP router yang pertama itu berhasil. Untuk yang kedua, masuk ke router 3, itu kita coba ping ke PC juga berhasil dengan IP-nya ini 192.168.14.2 dan mengeping ke router ke router satunya yaitu dengan IP-nya 192.168.2.1 berhasil juga. Sini berhasil. Ini pada router keempat kita coba ping ke PC, namun ini belum berhasil. Ke PC-nya ini 12.2 masih host unreachable, belum menyambung. Untuk kita panggil ke IP routernya, kita coba 192.8.12.1. Masih belum bisa berhasil. Maaf ini salah. Nah ini juga timeout masih ya. Untuk kesimpulannya, jadi untuk 3 router ini sudah berhasil menyambung, dan untuk router yang keempat dan antara PC3, router 4 dan router 1 ini masih belum menyambung. Sekian dari presentasi hasil demo saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.